Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai standar sarana prasarana, khususnya yaitu standar ruang kerja untuk menteri, ukurannya berapa, untuk wakil menteri berapa, untuk pejabat eselon 1 berapa, sampai dengan pejabat eselon 4 berapa. Kita sudah bahas pada minggu kemarin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai standar perlengkapan ruang kantor. Standar perlengkapan ruang kantor ini adalah berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013, yaitu tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. Yang kedua itu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Standar perlengkapan ruang kantor ini yang pertama, pada ruang kerja menteri ini yang pertama harus beralaskan karpet. Nah, perlengkapan kantor yang harus ada itu adalah meja kerja dengan kelengkapannya, kursi kerja, kursi hadap, yaitu kursi yang digunakan untuk pegawai yang akan menghadap ke pimpinan, kemudian meja untuk telepon, meja rapat, kemudian pesawat telepon itu sendiri, kemudian ada kriptofon itu adalah seperti pesawat telepon tapi yang tidak bisa disadapnya, kemudian ada komputer, printer, lemari kaca, lemari buku, televisi, kursi tamu, jam dinding, lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, papan struktur organisasi, penghancur kertas, bendera nasional, bel, ada stratego, kemudian ada kalender meja dan kalender dinding. Ini standar perlengkapan yang ada di ruang menteri. Kursi kerja ini nanti ada standarnya, ukurannya berapa, yang bisa harga berapa. Kemudian meja kerja ini untuk menteri itu 1 kilo ya, dengan panjangnya sekitar 220 cm, lebarnya 125 cm dan tingginya 75 cm. Jadi cukup lebar ini. Kemudian ada kursi hadap yang digunakan untuk menghadap kepada pimpinan. Ada meja rapat, ada meja telepon, teleponnya sendiri, kemudian ada kriptofon, seperti penempel dari hadap, kemudian ada komputer, ada printer, penghancur kertas, kemudian ada lemari buku, lemari kaca. Seperti itu adalah keamanan, kunci keamanan dari pintu. Itu kalau masuk harus masukkan kode tertentu banyak. Kemudian untuk ruang tamu atau ruang tunggu menteri, orang yang akan menghadap kepada menteri, ini ada lemari kaca, ya, kemudian ada lemari buku, ada kursi meja tamu, kemudian ada lambang negara, foto presiden, jam dinding, dan kalender dinding. Ini adalah standar perlengkapan yang ada di ruang kantor, ruang tunggu atau ruang tamu menteri. Kemudian standar perlengkapan ruang penunjang. Ini ada beberapa ruang. Yang pertama pos penjagaan keamanan, PAN, ya. Ini ada pos jaga. Ini ya, di dalamnya harus ada meja, kursi, ada telepon intern atau intercom,
Kemudian ada buku tamu, ada toilet, dan lain sebagainya. Ini standar dari perlengkapan ruang penunjang, yaitu ruang pos penjagaan keamanan. Kemudian standar ruang penunjang untuk ruang ward. Ini ada meja penerima tamu, ada kursi tamu, ada pemindai telapak tangan atau jari, ada CCTV, kemudian nanti ada gantungan koran, ada papan pengumuman informasi, dan lain sebagainya. Ruang lobby itu adalah semacam ruang tunggu, tetapi bukan ruang tunggu ya, ruang sebelum ruang tunggu. Ini pasti ada meja penerima tamu, resepsionis, kemudian ada kursi, ada buku tamu, ada pemindai telapak tangan untuk tamu, ada jari, kemudian ada telepon, sambungan internet, ada sofa tamu, TV LCD, CCTV, gantungan koran, papan pengumuman, papan informasi. Ini menurut peraturan menteri tadi. Kemudian perlengkapan ruang kantor menurut peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2013. Jenis perlengkapan ruang kantor ini yang pertama itu perabot. Ya, perabot kantor ini bukan alat. Ini ada meja kerja, meja rapat, meja telepon, meja komputer, meja dorong atau lori, kemudian meja makan, ada kursi kerja, kursi hadap, kursi rapat, ada sofanya, ada filing kabinet, lemari kaca, lemari plat. Lemari plat itu seperti lemari arsip tapi yang terbuat dari plat besi ya. Kemudian ada lemari arsip pendek, lemari buku bacaan, rak kayu besi, ada pipet, kemudian berangkas, tempat tidur, wastafel, whiteboard, cermin, gantungan atribut, loker, jam, dan lain-lain. Nah, beberapa contohnya tadi adalah meja kerja, kemudian ada meja rapat, kemudian meja makan, ada meja dorong, kursi kerja, kemudian ada sofa, almari plat, loker, filing kabinet, lemari arsip pendek, loker, kemudian wastafel, dan lain-lain. Ini semua termasuk perabotnya, belum peralatannya. Kemudian jenis perlengkapan ruang kantor yang lainnya adalah alat-alat mesin. Alat-alat mesin yang menggunakan listrik yang pertama. Di alat-alat mesin yang pertama menggunakan listrik, yaitu diantaranya personal komputer unit, laptop, notebook, netbook, isi tablet, komputer, kemudian scanner, printer, lampu, penghancur kertas, infocus atau LCD, layar LCD, ada televisi, mesin fotokopi, AC, and house fan. Ini seperti kipas angin yang untuk membuang udara keluar ya. Kemudian ada sound system, ada stabilizer, handycam, ada kulkas, dispenser, alat pel otomatis, mesin petik elektronik, radio, tape, kamera, pompa air, generator, penghisap buku, kompor listrik, water kettle, alat untuk membuat air panas, pemerebus air, kemudian kipas angin, amplifier, mikrofon, horn speaker, electric dish pump. Ini adalah alat untuk ibu-ibu yang menyusui, dan electric steam sterilizer ini juga sama untuk ibu yang menyusui. Itu ada alat itu. Kemudian ada smoke detector dan pompa hidran. Ini beberapa contohnya. AC yang Anda tidak tahu. Kemudian exhaust fan, kipas angin yang membuang udara keluar ruangan ya, untuk membuang bau dan lain sebagainya. Kemudian horn speaker ini seperti membran kalau orang
umum mengatakan, yaitu untuk memberikan pengumuman dan lain sebagainya secara umum di luar gedung. Kemudian ada pompa hidran, ini yang untuk memompa air apabila ada terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Kemudian water kettle ini adalah untuk merebus air kalau kita akan membuat minuman, ya. Jadi biasanya di ruang tunggu di sebelahnya itu ada salah satu ruangan yang disebut dengan pantry, yaitu ruangan untuk menyiapkan minuman, snack dan lain sebagainya. Ada tempat alat-alat minum, juga ada tempat untuk mencuci piring dan gelas, ya. Di sini ada water kettle-nya untuk merebus air untuk menyiapkan minuman untuk tamu. Kemudian ada smoke detector, ketika ada asap, ya, ini dia langsung mendeteksi, kemudian sirine berbunyi dan lain sebagainya, atau alarmnya berbunyi. Kemudian ada generator. Generator ini sedikit, ya, orang mengatakan ini adalah apabila listrik padam. Ini waktu ini listrik bisa dihidupkan kembali atau otomatis. Kemudian ada stabilizer, ini yang untuk mengatur tegangan listrik supaya stabil. Ya, itu beberapa alat. Kemudian yang kedua, alat-alat bermesin, yaitu yang tidak menggunakan listrik. Di antaranya ini ada alarm system, ada diesel pump seperti hidran tadi, kemudian genset, ada sprinkler, automatic fire, ada mesin pick manual, mesin jilid, alat pemadam. Jadi ada alarm system, ini apabila ada kebakaran atau darurat, ini alarmnya bisa dibunyikan. Kemudian automatic fire, jadi kalau ada kebakaran seperti hotel di kantor-kantor yang besar yang modern pada umumnya, apabila ada kebakaran maka otomatis air akan menyemprot ke bawah. Ini yang disebut dengan automatic fire. Jadi begitu ada api sedikit saja, dia mendeteksi, dia akan mengeluarkan atau menyemprotkan air. Ini automatic fire. Kemudian untuk manual, ini Anda sudah tahu, ini tidak diperlukan. Kemudian ada mesin, ya, kemudian alat pemadam kebakaran. Ini diantaranya alat-alat yang tidak menggunakan listrik. Ini semua harus dipersiapkan atau termasuk pelengkap dari ruangan tersebut. Kemudian yang ketiga menurut Menpan RB yaitu papan informasi. Papan informasi ini berupa papan keterangan atau data, atau papan pengumuman, ada papan jadwal tugas, acara pejabat, ada papan nomenklatur unit kerja, ya, bagian keuangan, bagian pegawaian, itu papan nomenklatur unit kerja. Kalau papan nomenklatur jabatan itu ada kepala dinas, ya, ada wakil kepala dinas dan lain sebagainya. Kemudian ada papan video arah. Nah, ini yang pertama papan pengumuman, ini juga ada. Di kantor-kantor ini ada papan informasi, papan keterangan, papan data, papan pengumuman, papan jadwal dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah nomenklatur pejabat atau jabatan, ini ada kepala dinas, ada sekretariat, ini jabatan. Kalau nomenklatur kerja itu biasanya tulisannya bagian keuangan, bagian kepegawaian dan lain sebagainya. Kemudian papan tunjuk arah seperti di rumah sakit, data radiologi ke sana arahnya, buang cemara ke sana, ke toilet ke sana, itu ada papan penunjuk arah. Jadi yang ketiga perlengkapan kantor itu adalah papan informasi. Kemudian yang keempat dari alat perlengkapan kantor ini adalah alat visual. Alat visual ini bisa berupa foto, bisa berupa panel,
ya seperti ini, bisa berupa mikrofilm. Mikrofilm itu semua file data-data terutama gambar-gambar atau yang lainnya itu disimpan dalam film yang sangat kecil, dan untuk lihatnya kita perlu membutuhkan alat yang namanya mikrofilm reader. Ini kadang-kadang ada. Kemudian ada master plan. Semua bangunan itu pembangunannya sudah sampai mana, marketnya atau miniatur dari bangunan itu, ini juga termasuk alat visual. Kemudian ada kamera, ya kamera video ini juga termasuk alat visual kalau kita ingin merekam, ya. Kemudian ada CCTV, ini termasuk alat visual. Alat visual itu termasuk alat kelengkapan dari kantor, ini menurut peraturan menteri. Kemudian yang perangkat telekomunikasi, ya, samping intercom mungkin atau HP dari perorangan. Ini di kantor biasanya ada alat telepon yang digunakan untuk komunikasi luar. Kemudian ada Gmail, ini seperti mesin fotokopi jarak jauh. Jadi kita mengcopy dokumen di sini, hasilnya bisa diterima di tempat lain, tidak hanya di kota lain, tapi di negara lain pun bisa. Ini telecopier atau dulu namanya, sekarang disebut dengan Gmail, untuk mengirimkan kopian dari dokumen ke tempat lain. Ini termasuk perangkat telekomunikasi, mengirimkan kopian dokumen. Kemudian ada alat yang namanya PABX, Automatic Branching. Ini adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan telepon dengan intercom. Kalau kita ingin komunikasi dalam satu wilayah kantor antar bagian, ini kita bisa seperti telepon memilih nomor-nomor yang dituju. Kemudian kita akan berhubungan, kalian akan menghubungi bagian keuangan, akan menghubungi bagian kepegawaian, akan menghubungi bagian administrasi, akan menghubungi pos penjagaan depan. Ini menggunakan intercom. Nah, ini alatnya seperti itu. Ini bisa dihubungkan dengan alat yang namanya PABX. Di samping itu, jika ada telepon dari luar akan menghubungi bagian keuangan, bisa langsung dengan alat PABX ini. Maka telepon ini dengan nomor saluran tertentu nanti bisa langsung dia menelpon ke arah bagian keuangan, teleponnya langsung mengarah ke bagian administrasi, padahal nomor teleponnya hanya satu, ya, tetapi dia bisa mengarahkan ke beberapa tempat. Ini namanya PABX, ya. Ini ada di dalam perangkat telekomunikasi. Kemudian yang F, ini perangkat pengolah data dan jaringan LAN, Local Area Network, atau WAN, Area Network Internet. Nah, perangkat pengolah data ini menurut peraturan menteri, ini yang masuk kategori dalam kantor untuk perangkat pengolah data ini. Yang pertama, komputer server, ya, ini seperti PC pada umumnya, hanya cara PC lebih besar karena perangkatnya lebih besar. Jadi komputer server ini minimal mempunyai 2 prosesor. PGA-nya harus benar-benar tinggi, kemudian RAM-nya tinggi, kemudian total lainnya itu serba besar. Ini untuk komputer server. Berbeda dengan komputer klien, ini seperti PC pada umumnya. Untuk personal komputer, ya, ini secara fisik itu standar yang lain dengan server. Kalau server itu secara ukuran dia lebih besar. Kemudian untuk pengolah data dan jaringan, ini ada switch
Switch ini adalah merupakan perangkat yang menghubungkan perangkat keras. Jadi komputer satu dengan komputer lain ini kalau akan berhubungan itu membutuhkan alat yang namanya switch. Ya, ini untuk. Kemudian ada router. Router ini adalah menghubungkan antara satu jaringan kecil ke satu jaringan lainnya. Jadi misalkan di kantor bagian keuangan ini ada komputer 10. Masing-masing komputer dihubungkan dengan switch tadi. Nah, untuk menghubungkan komputer bagian keuangan ini dengan bagian administrasi, di sini ada banyak komputer lagi, ada 20 yang dihubungkan dengan switch. Untuk menghubungkan dua kelompok ini membutuhkan satu alat, biasanya namanya router atau bridge dan lain sebagainya. Nah, router ini ada yang dihubungkan menggunakan kabel, ya. Kalau yang switch ini, switch yang atas tadi itu adalah dihubungkan dengan kabel, tapi kalau router yang ada semacam antenanya dua itu adalah biasanya menghubungkannya menggunakan wireless. Kemudian ada modem. Modem ini adalah yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet, ke jaringan internet, ya. Kemudian ada access point. Access point ini termasuk alat komunikasi antar perangkat, ya. Ini biasanya dari satu tempat ke tempat lain. Ini membutuhkan tidak membutuhkan kabel, tapi membutuhkan alat yang namanya access point yang mengarah ke alat tersebut. Ini access point. Kemudian ada VGA speaker. Ini adalah untuk membantu gambar. Jadi kalau Anda punya satu video, ya, dengan alat pemutar video, kemudian ini dilihat di beberapa monitor, maka kita membutuhkan VGA speaker, sehingga satu sumber video ini bisa ditonton di beberapa layar TV misalnya. Ini menggunakan VGA speaker. Kemudian ada touch panel, ini untuk menghubungkan semacam kabel, ya, dari jaringan satu ke jaringan lain, tapi untuk menghubungkan kabelnya ini menggunakan touch panel namanya. Kemudian kabel UTP. Kabel UTP ini adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dengan switch tadi. Jadi kalau Anda lihat di switch, ya, switch yang tadi ini itu ada lubang-lubang, itu adalah untuk memasukkan kabel UTP. Kemudian ada kabel fiber optik, ya, ini yang menggunakan semacam selang tapi terbuat dari kaca. Kemudian komunikasinya itu menggunakan cahaya. Nah, ini seratnya namanya serat fiber optik. Ini juga merupakan kabel untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, terutama dalam jaringan komputer. Kemudian ada satu alat lagi, yaitu radio. Ini adalah alat untuk mengirimkan data, baik itu suara, video, ya. Ini yang cukup canggih, namanya radio link, untuk mengirimkan data-data, baik itu berupa suara, berupa video maupun yang lainnya. Kemudian yang lainnya yang diperlukan yaitu UPS, unit power supply. Ini adalah cadangan power untuk perangkat-perangkat keras dari alat pengolah data tadi, baik itu komputernya maupun perangkat-perangkat yang lainnya. Ini apabila listrik mati, maka alat itu tidak otomatis padam karena masih ada cadangan baterai yang mensupply. Itu makanya namanya unit power supply. Ini UPS. Ini dibutuhkan apabila suatu listrik padam, maka alat itu tidak otomatis ikut padam.
Baiklah Anda sekalian, ini tadi standar kelengkapan ruangan yang terdiri dari perabot yang peralatannya ini ada bermacam-macam. Untuk sementara sampai di sini dulu, yaitu sampai pada perabot pengolahan peralatan pengolahan data LAN, WAN, dan internet. Nanti kita sambung lagi minggu depan, kita akan membahas peralatan-peralatan pendukung lainnya seperti peralatan medis dan lain sebagainya. Baiklah, Anda sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai bertemu kembali. Selamat pagi, selamat belajar, dan